Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya hingga di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya, salam kenal dari saya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Siti Hawa SEMAKT dari Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang. Juga buat teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, jangan lupa untuk menyaksikan video ini agar kita bisa lebih banyak lagi belajar di dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pada pertemuan pagi hari ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari ya. Langsung saja teman-teman kita bisa lihat ya pada layar screen ini, tolong diperhatikan ya, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai pengertian biaya full costing dan variable costing. Kemudian juga ada perhitungan harga pokok produksi dan perhitungan harga pokok penjualan. Jadi untuk menghitung harga pokok penjualan terlebih dahulu, kita harus mengetahui berapa harga pokok produksinya. Selanjutnya, di sini ada pengertian metode full costing. Adalah metode penentuan harga pokok produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Ya, jadi di sini semua biaya variabel dan biaya tetap masuk di dalam metode full costing. Selanjutnya untuk biaya variabel costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Jadi hanya memasukkan biaya-biaya variabel untuk metode variable costing. Oke, lanjut kepada pokok bahasan kedua, yaitu untuk contoh daripada perhitungan harga pokok produksi. Ya. Di sini ada contoh PT Jaya Abadi mempunyai data biaya produksi untuk bulan Januari 2023 sebagai berikut. Berapa produksinya? Ya, ada 35.000 unit, kemudian ada penjualan 30.000 unit. Kemudian ada persediaan barang jadi awal 1.000 unit, ada persediaan akhir 5.000 unit, dan harga jual 1.500 unit. Ya, di sini ditampilkan ada harga jual ya teman-teman, ada penjualan ya. Ini biasanya disajikan di dalam laporan laba rugi. Kemudian ada biaya variabel per unitnya. Ya, di sini diketahui ada biaya bahan baku Rp500, biaya tenaga kerja Rp300, overhead pabrik Rp200, dan biaya penjualan Rp50. Kemudian selain itu ada biaya tetap. Ya, di sini ada biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya produksi, di sini asumsinya kapasitas 35.000 unit sebesar Rp3 juta. Kemudian ada biaya administrasi Rp300.000 dan biaya penjualan Rp200.000. Nah, ini untuk informasi pada soal ketika kita akan menghitung harga pokok penjualan. Oke, langsung saja untuk perhitungannya ya teman-teman sekalian. Di sini disajikan dalam untuk tabel ya agar lebih mudah untuk dipahami. Ya, di sini ada biaya full costing dan juga variable costing. Untuk biaya variabel ya, yang pertama kita menghitung biaya variabel untuk full costing ya.
ada bahan baku ya, ada bahan baku senilai Rp17.500. Nah, ini diperoleh dari mana ya? Ini diperoleh dari cara kita mengalihkan harga bahan baku per unit yang tadi sudah disampaikan dalam soal dan juga berapa unit yang diproduksi ya. Jadi untuk harga pokok per unitnya yaitu sebesar tadi di soal ada ya, kita lihat sebesar berapa? Rp500 ya, harga per unit untuk bahan baku. Kemudian berapa yang diproduksi? Rp35.000. Maka ini dikalikan ya antara produksi dan biaya bahan pokok sehingga diperoleh nilai sebesar Rp17.500.000. Nah, ini untuk bahan baku. Kemudian ada biaya tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja tadi juga ada di soal ya, teman-teman bisa lihat di sini biaya tenaga kerja berapa per unitnya? Rp300. Dikalikan dengan sama ya dengan produksinya yang diproduksi adalah 35.000 unit, maka ini dikalikan 300 dikalikan dengan 300 dikalikan dengan 35.000 unit ya, maka akan dihasilkan nilai sebesar Rp10.500.000. Kemudian juga ada BOP sebesar Rp7 juta. Nah, ini sama ya, teman-teman, dikalikan berapa harga per unit dengan unit produksinya. Kemudian ada biaya penjualan ya. Biaya penjualan di sini sama ya, teman-teman, ada harga penjualan per unit dan kemudian juga berapa yang diproduksi. Nah, ini diperoleh nilai Rp1.750.000. Sehingga total daripada biaya variabel untuk full costing sebesar Rp36.750.000. Kemudian selain biaya variabel, maka kita juga harus menghitung biaya tetapnya ya. Nah, untuk biaya tetap ada biaya produksi, ada biaya administrasi, dan juga biaya penjualan. Nah, ini semua ada di dalam soal ya, teman-teman. Yaitu biaya produksinya sebesar Rp3 juta, kemudian administrasi Rp300.000, dan juga biaya penjualan Rp200.000. Sehingga diperoleh untuk biaya tetap sebesar Rp3.500.000. Berapa harga pokok produksinya? Ya, untuk harga pokok produksinya ya tinggal ditambahkan daripada biaya variabel dan juga biaya tetap untuk metode full costing. Sehingga diperoleh total harga pokok produksi sebesar Rp40.200.000. Nah, kemudian harga pokok produksi per unitnya berapa gitu ya? Untuk harga pokok produksi per unit sebesar 1.150 dari mana ya? Ini kita peroleh dari total harga pokok produksi ya, ini keseluruhannya kita bagi dengan unit yang diproduksi yaitu sebesar 35.000 unit. Maka hasilnya adalah harga pokok per unitnya Rp1.150. Nah, ini untuk metode full costing. Kemudian bagaimana dengan variable costing ya? Untuk variable costing tentunya kita tidak mengikut sertakan biaya tetap. Jadi yang ditampilkan hanyalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ya, biaya BOP dan juga biaya penjualan ini semuanya sudah ada ya, tinggal catat saja di sebelahnya untuk biaya berproduksi dan totalnya pun hanya biaya variabel. Sehingga untuk harga pokok produksi per unit diperoleh Rp1.050. Nah, ini karena hanya jumlah variabel untuk total harga pokok produksi untuk variabel costing adalah Rp37.750. Nah, ini hasil daripada harga pokok produksi per unit. Nah, setelah kita memperoleh harga pokok produksinya, maka kita masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu untuk mencari berapa harga pokok penjualan. Ya, untuk harga pokok penjualan di sini ada 5 komponen yang harus kita pahami. Di sana ada persediaan barang jadi awal, ada harga pokok produksi, kemudian harga barang siap dijual, persediaan barang jadi akhir, baru diperoleh harga pokok penjualannya. Untuk full costing ya, biaya barang jadi awal ya ada di soal tadi ya, diketahui sebanyak 1.000 unit untuk barang jadi awal. Kenapa jadi Rp1.150.000? Nah, ini kita asumsikan bahwa harga bulan Januari sama dengan harga sebelumnya, sehingga kita menggunakan harga 1.150 sebagai dasar untuk mengalihkan daripada persediaan barang jadi awal.
Jadi diumpamakan ini barang jadi awal 1.000 tadi ya dengan harga 1.150 sehingga totalnya menjadi Rp1.150.000. Begitu juga untuk variabel costing ya. Karena harganya adalah 1.050, kemudian persediaan barang jadi awalnya adalah 1.000, maka untuk persediaan barang jadi awal variabel costing sebesar Rp1.050.000. Kemudian harga pokok produksi dari mana? Harga pokok produksi tadi kita sudah hitung ya di sebelumnya bahwa harga pokok produksi untuk full costing Rp40.250.000 dan untuk variabel costing Rp35.650.000. Kemudian kita tambahkan untuk memperoleh barang siap untuk dijual. Ya, setelah ditambahkan maka untuk full costing diperoleh angka Rp41.400.000 dan untuk variabel costing Rp36.700.000. Untuk persediaan barang jadi awal sebesar 5.700.000 untuk persediaan barang jadi akhir ya, untuk persediaan barang jadi akhir itu diperoleh 5.750.000 untuk full costing dan untuk variabel costing Rp5.250.000. Ini dari mana ya? Jadi persediaan akhir ya, tadi ada persediaan akhir di soal sebanyak 5.000 unit. Yaitu untuk full costing ya. Jadi tinggal dikalikan dengan harganya. Harganya berapa? 1.150 dikalikan dengan 5.000, maka totalnya menjadi 5.750.000. Kemudian untuk variabel costing 5.250.000. Sehingga harga pokok penjualannya untuk full costing diperoleh Rp35.650.000. Ya, ini sudah jelas dari barang siap dijual kemudian dikurangi dengan persediaan barang akhir, maka diperoleh harga pokok penjualannya. Ini untuk full costing. Begitu juga untuk variabel costing ya. Dari barang siap untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, maka diperoleh angka untuk harga pokok penjualan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa berguna ya, khususnya buat diri kita sendiri dan tentunya juga buat orang lain. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.